Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Masih di DPI, ada kabar gembira buat kita semua nih. Apa itu teman-teman? Apa tuh? Indonesia naik ranking di FIFA. Dari peringkat sebelumnya berapa? 129 ya? 107. Naik 4 peringkat jadi 123. Wih, 123 udah kayak lagu tuh. 123 sayang ibu, sayang semuanya. Sayang ketum juga kan. Ini gue tadi baca di update-nya itu ya di Instagram, dan juga Erick Thohir bilang kita resmi ranking FIFA dengan apakah murni dari kemenangan lawan Bahrain kemarin, kenaikan peringkat ini, atau memang dari akumulasi? Karena nggak mungkin karena kita Kalau kalah lawan Australia kita dapat atau poin. akumulasi berapa bulan itu Enggak sih, karena emang ini kan match per match ya. Jadi memang karena Bahrain peringkatnya juga masih di atas kita, jadi suatu poin yang lumayan. Tapi memang kalau dilihat dari ranking kita sekarang itu terbaik emang sejak 2011 ya. Cuman kalau kita lihat emang masih di kancah dunia itu masih di antara Sierra Leone dan Niger. Kita masih bisa Muhammad lebih baik Kalon itu Muhammad Kalon, bener. Kan? Dan emang target jangka menengahnya PSSI kan ada menempatkan kita di rank 9 di Asia ya. Jadi memang kalau di ASEAN ya kita pasti udah mengincar lebih dari itulah, walaupun kalau kita ngomongin Piala AFF memang kita masih harus mengejar itu, tapi kalau ranking FIFA kita udah targetnya memang mengejar negara-negara teluk itu Ji. Jadi memang kalau ranking 9 FIFA tuh antara Arab Saudi, Qatar, Jordan, Uni Emirat Arab. Nah, di situ sih sebenarnya yang kita harus kejar ke depannya, karena pemain-pemain yang kita punya juga sekarang kalibernya seharusnya udah bisa bersaing, dan kita membuktikan diri kita bisa bersaing dengan negara-negara Asia Barat itu. Memang ketemu negara Asia Timur masih rada sulit ya, levelnya masih tinggi, dan tim manapun juga akan kesulitan lawan Jepang, lawan Korea Selatan. Tapi kalau lawan negara-negara Asia Barat ini harapannya kita bisa terus naik, dan ya itu tadi membawa kita terus menang dan ke round 4 qualification. That's cool. Sebenarnya emang dari segi ranking emang fluktuatif banget sih ya sepanjang kualifikasi ini. Tapi kalau kita ingat juga di momen sebelum kualifikasi ronde ketiga ini dimulai, sebenarnya kalau dihitung sampai sekarang kita akselerasinya itu yang paling bagus ketimbang negara-negara peserta 18 tim lain di semua ronde gitu. Di grup A, grup B, grup C kita yang paling bagus progresinya, karena peningkatan peringkat itu nyampe antara 10 atau 15 peringkat gitu kalau kita dihitung dari sebelum ronde ketiga dimulai. Jadi emang progres kita emang udah bagus sampai sejauh ini, dan emang kita kan notabene tim yang mungkin di grup paling buncit mungkin posisi kita FIFA-nya seedingnya rendah. Jadi kalaupun kita dapat kemenangan tuh bakal nilai poin tuh bakal berpengaruh banget buat posisi kita. Jadi ini kita masih ada peluang lagi untuk bisa mungkin mendorong lagi posisi kita lebih bagus di bulan Juni nanti. Dan gue rasa di titik ini sekarang ini bukan situasi yang bisa gue bayangkan di beberapa tahun yang sebelumnya gitu. Di 123. Jadi ini kita udah progresnya sangat luar biasa, dan gue sih udah cukup seneng karena kita akselerasinya jauh lebih baik ketimbang negara-negara pesaing lain di grup A, grup B maupun grup C di kualifikasi ronde 3. Kalau untuk ASEAN kita udah paling tinggi loh sih. ASEAN tadi ada klasemennya Thailand masih ada. Kita belum break 100 liga. Tadinya Vietnam adalah satu-satu negara ASEAN yang bertahan di 100 peringkat. Mereka lama banget di atas 100. Tapi Vietnam drop terutama setelah kita kalahin 2 kali itu di GBK sama di Hanoi. Mereka turun dari peringkat 100, padahal mereka bisa pertahanin posisi 100 itu dari 2018 sampai 23 apa 24 gue lupa. Nah, Thailand sekarang naik lagi. Jadi memang target pertama jangka pendek tentu aja adalah menembus barrier 100 itu yang udah berapa tahun kita nggak lewatin. Tapi nanti ujung-ujungnya kalau peringkat 9 Asia itu mungkin sekitar rank 60-80 kali ya, range-nya segitu. Jadi itu yang kita kejar sekarang sih. Dan ini kan bukan situasi yang bisa kita bayangkan kita bisa mepet Thailand dan Vietnam bisa sejarak ini gitu. Karena tahun lalu pun jaraknya masih agak jauh juga gapnya sebenarnya. Bahkan gue ingat sebelum ronde ketiga dimulai kayaknya sama Malaysia kita masih dekat-dekatan gitu ya. Kita masih dekat, tapi sekarang kita udah cukup 10 peringkat kurang lebih perbedaannya. Jadi gue rasa kita pun juga udah bisa antara pesaing Asia kita juga udah bisa bersaing gitu, terutama di ASEAN ini. Iya. Harapan gue sih seperti bagaimana Kluivert di Curaçao bisa benar-benar bawa tim ini naik juga cukup impresif. Ya, betul. Nggak ada yang nyangka kan di Curaçao dia bakal bisa seperti itu, walaupun memang permainannya biasa aja. Cuman paling nggak peringkat naik 20-an, 25 kalau nggak salah poinnya naiknya. Jadi gue harap di Indonesia pun dengan waktu yang sesingkat itu
make sense gak tapi sih 100 besar sih dalam waktu yang tempo yang sesingkat-singkatnya sih. Oh, Tahun 100 ini, besar sih akhir tahun. masih Kan bisa. Akhir tahun, iya akhir tahun. Iya. Iya. Cuman waktu itu emang ketika gua tanya Pak Erik juga, dia bilang memang target besarnya ketika kita abis kalah lawan Sulit. Jepang Oh, ya, Jepang. 4-0 di ronde November. Ketika itu media dapat kesempatan wawancara, gua nanya sebenarnya ya untuk jangka menengahnya gimana, dan dia bilang emang salah satu target besarnya adalah jangka menengah kita di rank 9 Asia. Itu tadi artinya ada di rank sekitar 50-an ke 60-an, 50 ke 65. Itu medium range targetnya, dan itu sebenarnya bisa aja attainable tergantung dari kan kita kalau lolos ini ke round 4 ya. Round 4 itu nanti mungkin akan kita bahas juga. Nanti kita ketemunya negara-negara kemungkinan lawan yang lebih susah tuh negara Asia Barat yang seharusnya kita lebih bisa bersaing sekarang. Qatar, Uni Emirat Arab, ya bangsa-bangsanya seperti itu. Dan kita ada satu ronde Amplopnya laga. Qatar kita nggak bisa nyaingin sih. Nah, kecuali itu dia yang kita nggak itu yang susah sebenarnya. Kita berharap di round 4 kalau kita lolos kita terpisah lah dari katakan kita pernah rasain juga ya di Piala Asia atau Piala Asia U23 itu yang wasitnya seperti itulah. Nah, kita ada satu ronde di September yang kita kosong itu sebenarnya. Nah, September ini kan antara kita mau kejar untuk ini apa namanya elite friendly uji nyali yang kalau Pak Erik sering bilang itu 2023 kita ketemu si Argentina, mungkin kita akan ketemu tim besar lagi sekarang, atau kita nyari dua window itu untuk laga-laga menaikkan peringkat. Itu bisa aja 62 jalur itu sama menguntungkannya, nggak ada ruginya menurut gua, cuman beda pendekatan aja. Nah, lawan Bahrain sama Arab lagi lah. Kejar bisa ya. Arab. Nah, ini jadinya juga Patrick Kluivert ada kesempatan karena round 4 itu kalau nggak salah mulai Oktober. Oktober 2025. Nah, ini kita akan punya kesempatan untuk Patrick melatih ini lagi refine retool dari tim yang dia ada sekarang. Tapi potensinya kan lawan Qatar, terus dia lawan Irak juga. Maksudnya juga bukan lawan yang mudah gitu. Kita sering sekali menghadapi tim-tim Timur Tengah tuh suka sulit kan, apalagi Qatar kita. Irak sama Oman di grup B, grup A Uni Emirat Arab sama Qatar. Qatar sih yang paling serem kan. Apalagi kemungkinan mainnya di Qatar kan. Ini kayaknya netral deh. Kalau Qatar nggak boleh main di Qatar gitu. Kita mungkin main di Qatar. Venue netral ini. Kita netral. Nah, netral di mana kayak kita waktu netral lawan Prancis. Yang di Clermont. Ruang ganti. Jauh. Tempat latihan. Tapi ada justru orang ketakutannya lebih ke situ di lawan-lawan tim Timur Tengah yang di balik layarnya kita nggak tahu kalau makanya kan betul banget. Jadi bahwa kalau mau lolos ya di fase grup ini sebenarnya gitu, peringkat 2 langsung itu buat mengalahkan paling nggak di bawah Jepang doang itu mungkin ya peringkat 2 oke lah gitu. Karena begitu lo masuk playoff makin sulit pasti karena sebagaimanapun mereka nggak lolos dari fase grup, mereka lolos di peringkat 3-4 tetaplah Qatar tim-tim teluk itu sulit kita, dan tapi gua harus bilang menghadapi Bahrain kemarin kita benar-benar nunjukin bahwa Bahrain nggak layak ada di peringkat setinggi itu saat menghadapi Indonesia. Sama peringkat FIFA tuh beneran nunjukin memang nggak layak sebenarnya, kayak sangat nggak layak. Dulu Belgia berapa kali sempat peringkat 1 kan? Belgia apa selain gitu kan? menang kualifikasi banyakan poin doang. Udah gitu. Jadi buat gua kalau bisa diteruskan bermain seperti itu, benar-benar punya pride, itu kan bermain di depan pendukung ya. Nah, kita pengen lihat apakah kalau kita bermain away gitu, apakah punya kesamaan yang bisa ditunjukkan gitu. Karena kalau kita berkaca menghadapi Bahrain kemarin, toh kita saat menghadapi Australia juga nggak begitu, ya gue bilang jelek juga, ya belum sesiap itulah gitu. Cuman gue pengen justru nih di sisa 2 game dulu nih saat menghadapi Cina dulu seperti apa. Fokus dulu ke situ ya. Iya sih. Karena kita awalnya juga menganggap Cina di bawah kita, ternyata pleset gitu. Wake up call. Wake up call. Bahkan kita benar-benar didominate oleh Cina gitu dari karena permainan. secara perspektif ini direct rival kita gitu di grup ini sekarang, dan kita kalau mikir ini China itu lawan yang paling kita bisa dapetin 3 poin, Cina pun mikirnya kayak sama juga kayak kita gitu. Ini gue lawan Indonesia nih, lawan yang bisa gue 3 poin dari sini nih. Cara mikir kita sama-sama aja kayak mereka. Tapi untuk pertandingan China gue rasa jauh lebih penting kita mikirin soal kunci secepatnya peringkat 3 sama 4 ini. Jadi itu must win game. Gue rasa GBK udah gak ada lagi faktor hasil selain menang. Dan kalau berbicara soal prospek di ronde keempat kan Qatar justru yang tadi kita bahas, justru dia tim paling deselerasinya paling gede gitu. Dia peringkatnya turun kurang lebih 20 sampai 30 peringkat. Dia juara Piala
Dia sempat itu yang Akram Afif itu ya, Akram Afif, tapi iya. belakangan Qatar. di ronde ke ini banyak kalahnya tuh dari tim-tim yang relatif peringkatnya di bawah mereka. Jadi mereka turunnya tuh jauh cukup signifikan. Jadi gue rasa ini bakal seru banget sih ronde 4 kita ketemu negara-negara gini. Tes karakter bagi kita juga tentunya lawan tim kayak begitu. Ya kalau syukur-syukur alhamdulillah kita lolos, kita juga masih punya banyak waktu menuju Oktober nanti untuk Masih banyak memperkuat juga pasukan-pasukan kita. Masih banyak main-main juga yang dalam tahap katanya didekati juga kan kayak Emiliano ataupun siapa yang bisa memperkuat kembali pasukan dari Patrick Kluivert ke depannya. Oke, kita dari timnas senior juga pindah karena sesaat setelah episode ini tayang, timnas Indonesia U17 juga mulai perjalanan mereka di Piala Asia U17 dan misi untuk lolos Piala Dunia menghadapi Korea Selatan di laga pembuka. Ini sebenarnya kalau lawan Korea Selatan mungkin berat, tapi kalau berkaca dari hasil lawan Cina, kita bisa mengalahkan Cina. Cina pun lawan Korea Selatan sebenarnya tipis-tipis juga. Artinya kita juga pernah mengalahkan Korea U21 waktu itu ya, U23 ya, di level usia muda. Sebenarnya secara gapnya tuh nggak terlalu jauh ternyata ya. Artinya bukan sesuatu yang sulit banget gitu ya, Zi, ngeliat dari chance-nya lawan Korea. Bisa, ya tapi kita harus belajar dari pengalaman di Piala AFF kemarin ya, di AFF U16 kita main terlalu terbuka mungkin dalam menghadapi Australia, terutama di semifinal ya kalau nggak salah. Kita 5-3 walaupun kita mimpin lebih dulu ya, Zabi lewat gol tandukan, tapi setelah kita memimpin itu gawang kita langsung dibombardir 4 penyelamatan dari kiper kita Nur Iksan dalam 10 menit berikutnya. Terus akhirnya kita kehilangan disiplin 2 menit 29 pemain 1 kartu merah sehingga kita akhirnya kalah besar. At least di laga perebutan tempat ketiga kita menang 5-0 lawan Vietnam. Jadi memang pelajaran berharga dari laga itu yang harus dibawa ke laga nanti. Korea Selatan itu kalau nggak salah 7 kali partisipasi di Piala Dunia U17. Walaupun dia terakhir juara itu 2002, udah lama juga. Dan untuk di turnamen dia partisipasinya cukup banyak juga, 17 kali kalau tidak salah, dan 2 kali juga jadi juara. Nah, emang pasti langkah terberat adalah pertandingan pertama, itu kita lihat berkali-kali dari para pemain, dan inilah Coach Nova harus mental pemainnya harus dijaga karena training camp tim ini udah banyak ya di Jogja, di Bandung, Bogor, Dubai, Bogor, Uni Emirat Arab. Mereka aklimatisasinya udah lama sehingga memang kita hanya perlu sebenarnya 2 kemenangan ya untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17. Dan challenge dari PSSI kepada Coach Nova dan anak asuhnya kan memang adalah mengamankan mengamankan jalan itu ke Piala Dunia, di mana kita 2023 main sebagai tuan rumah, tapi kali ini kita harus ditargetkan lolos melalui jalur qualifier. Terbuka banget, dan ini tergantung dari start kita lawan Korea Selatan. Kalau start kita bagus, kita at least bisa menahan Korea menjadi imbang aja. Wah, bagus banget. Udah habis itu 2 laga kedua tuh moral boost banget bagi anak-anak untuk ke depannya. Matthew Baker dan kawan-kawan ya. Gue baru tahu ternyata ada anak SMA 6, wih. Lu dong. Anak Vino sama Alvino dikasih tahu, adik kelas Alvino. Si Josh Holong Junior namanya tuh. Udah follow nama gue tuh dari tahun lalu. Udah follow dia. Tapi gue jujur gue nggak tahu dia posisinya apa. Striker mas. 2 gol ya di Piala AFF. Ada, tapi pas kualifikasi menuju ke tahap ini nih, kualifikasi Piala Asia dia nggak dipanggil waktu itu. Tapi di AFF itu dia bener-bener bisa inilah. Beli juga gue gitu. Starternya biasanya sih Mirza ya, Mirza. Nggak, awalnya follow DM dulu apa gimana? Dia dulu follow. Dijawab lagi. Ini emang ada Putu Panji, ada Panji juga. Panji, kapten di lini belakang sama kayak lo, kapten di lini belakang dia. Oh, Putu Panji. Cara mainnya oke. Nggak lewat. Gue tau goli. Tapi dia masih bisa lari, Ji. Lu kan kalau di lapangan pincang-pincang sekarang walaupun main terus. Beda umur lah, kalau gue masih umur segitu mah. Benar-benar. Jagoan main lolos juga. Evandra sih di tengah ya, keren ya. Coba Evandra bagus kemarin. Alfredo juga speedster, dia bisa punya kecepatan di area situ juga, jaga area kelebaran juga oke, dan si Fabio ini bisa lempar Arhan ya, bisa jadi breakthrough juga kalau di momen-momen ini ya. Di AFF U16 itu ketika sampai di semifinal, bahkan Australia juga kena dari situasi set piece begitu juga kan. Jadi kita punya senjata khususnya dari area set piece. Dan berkaca dari kualifikasi sih sebenarnya kita udah cukup dewasa ya, udah nggak terlalu main terbuka itu lagi, walaupun di game terakhir lawan Australia banyak banget yang kritik tuh waktu itu karena kita udah nggak nyerang sama sekali, Australia juga udah nggak nyerang sama sekali, tapi gue rasa itu kita udah nunjukin karakter yang bagus, bisa terhindar dari kekalahan dari game pembuka tuh menurut gue udah
hasil yang positif banget sih. Lawan Korsel di atas kertas tim terkuat yang ada di grup ini soalnya sekarang ini. Ya apalagi kita juga lihat berapa kali kan kayak di sosial media latihan keras dari Coach Nova, termasuk badan-badannya pada jadi semua. Di foto juga. Iya, pada berotot semua, protes six pack, termasuk juga disiplinnya yang sangat luar biasa kan, nggak boleh ada gadget di training camp dan lain-lain. Itu yang menunjukkan mereka udah total fokus untuk ajang ini kan. Tapi sayangnya emang cederanya Tristan aja kali ya. Baru itu berasa banget. Itu pemain dewa. Ya itu pasti ada kekosongan yang harus Coach Nova bilang kita emang hal seperti ini terjadi, jadi mereka harus bisa mencari cara untuk menghadapi absensi dari Tristan yang sebenarnya permainannya penting juga bagi timnas U17. Gue sih pengen fokus di lini belakang sih, mungkin bahkan jadi yang paling nenangin lah ada Matthew Baker yang di umur segini aja jadi pemain reguler Melbourne di U23, terus ada Putu 15 sama tahun ya? Masih 15. Iya. gila loh. Bagus. Dimasuk di U23 Melbourne. Emang apa keturunan biasanya lebih cepet gedenya kan otot-otot tulangnya segala macam. Iya, tapi kan tetap aja dia main di Melbourne gitu yang badannya kayak dia semua dan reguler gitu, dan ada Ida sama Putu sama Bali juga tuh, jadi mungkin komunikasi lebih enak juga. Nyambung. Chemistry. Komunikasi itu penting. Jadi kan di awal dia ngomong gitu. Kita sepakati itu ya. Di stadion bisa teriak. Masalah dong, ya kan. Kosong ini kosong. Tapi di Arab cuacanya tadi gue lihat dari Setia sama Jerry lagi panas. Main padel lagi. Kalau malam gimana malam? Kalau di dekat padang pasir dingin. Beda-beda jam. Tapi kan jam kick off-nya malam apa? Malam semua Jam 8 kan nanti. Berarti jam Enggak, kita jam 10 jam 6. Berarti jam 6. Oh berarti mereka nggak sholat isya tuh pada tuh kan? Habis puasa sawal. Negara mas, negara dulu. Musafir. Cuaca berapa kalau malam Arab? Nggak tahu. 30-an. 30-an. Ya yang enak kan di sana kering, anginnya tuh kering gitu. Oh iya, nggak begitu gitu keringetan gitu, dan pasti mainnya malam lah, nggak mungkin siang kalau main di sana. Dan ini stadion mewah lah untuk. Tapi Matthew juga bilang hawanya kalau malam tuh mirip di Australia. Iya dingin karena gurun pasir kan gitu. Panas siang. Tapi juga Korsel kan juga pasti juga menghadapi adaptasi. Nah, Korsel lebih repot untuk adaptasi sama cuaca. Iya, dia lebih dingin sana, nggak lembab lah. Iya. Dan ya namanya pertandingan pembuka kan disitulah kejutan terjadi. Iya. Ya kan, siapa tahu Indonesia bisa nahan imbang tadi kata kayak Pak Firzi bilang, atau mungkin mencuri kemenangan. Nah, itu menit akhir Matthew Baker shoot jarak jauh, boom. Yang pasti jelas hasil poin sekecil apapun, mau itu imbang maupun apalagi menang, itu menjadi awal yang sangat baik untuk memulai perjalanan kita di ajang ini, dan pasti untuk menuju tembus ke Piala Dunia mungkin kedepannya akan lebih smooth kalau kita bisa meraih hasil yang positif di awal ini. Oke, terima kasih. Support. Terima kasih. Kita support terus perjuangan tim U17 ini. Mau usah kebanyakan kritik lah U17 mah. Iya, U17 mah support aja. Masih muda, masih lo. Lawannya liganya liga reguler, Bos. Iya, progress. Iya, udahlah ini mah support. Adik-adik kita. Buat semuanya yang masih jalan-jalan mudik, stay safe semuanya. Nyetir hati-hati, kalau ngantuk istirahat dulu di jalan. Happy weekend semuanya, sampai ketemu di DPI minggu depan. Bye-bye semuanya. Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.